Selamat malam. Ketegangan di kawasan Teluk semakin meruncing dengan kehadiran negara adidaya. Sementara berbagai reaksi masih muncul dari berbagai negara menyusul invasi Irak ke Kuwait awal bulan ini. Amerika Serikat dan Inggris meneruskan kehadiran mereka di kawasan Teluk dengan mengirimkan kapal-kapal perang mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Prancis, Kanada, Australia, dan Belanda dalam komitmen sebagai gugus tugas internasional. Pertemuan antara India dan Pakistan mengenai soal Kashmir berakhir di New Delhi dan kedua pihak secara terpisah menyatakan pertemuan ini berhasil meskipun tidak dirinci lebih lanjut. Seorang bayi berusia 9 hari menjalani operasi jantung di India akibat kelainan organ penting yang dideritanya. Pameran Produksi Indonesia yang merupakan pameran industri paling lengkap dijadwalkan berlangsung besok di Arena Pekan Raya Jakarta dan dibuka oleh Presiden Soeharto. Saudara, itulah topik berita malam ini dan kami awali dunia dalam berita dari perkembangan situasi terakhir di kawasan Teluk. Blokade laut terhadap Irak di kawasan Teluk sehubungan dengan invasi Irak terhadap Kuwait nampaknya akan meningkatkan ketegangan di kawasan itu. Kehadiran armada adidaya di kawasan Teluk menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai negara. Amerika Serikat dan Inggris melanjutkan kehadiran militer mereka di kawasan Teluk dengan mengirimkan sejumlah pesawat tempur dan armada laut sebagaimana yang dilakukan pihak Prancis, Kanada, Australia, dan Belanda dalam komitmen sebagai gugus tugas internasional. Tentara Amerika Serikat terus dikirim ke Arab Saudi dengan pesawat-pesawat pengangkut yang mendarat setiap 10 menit untuk memperkuat pertahanan Arab Saudi dalam menghadapi kemungkinan serangan Irak. Armada Laut Amerika Serikat telah berada pada posisi siap tempur di Laut Merah guna menjaga kemungkinan setiap kapal Irak yang mencoba menggunakan fasilitas pelabuhan Laut Aqaba milik pemerintah Yordania. Sementara kehadiran armada Laut Inggris di kawasan Teluk meningkat akhir minggu ini. Armada Laut Inggris ini membawa skuadron kedua pesawat tempur Tornado di wilayah Timur Tengah, sehingga menimbulkan rasa percaya diri dan semangat baru bagi pasukan lainnya yang tiba lebih dahulu di Laut Tengah, sekaligus untuk menambah kelengkapan pesawat tempur Angkatan Laut Inggris yang bertolak dari pelabuhan Scotland. Sedang armada laut Perancis Clemenceau meninggalkan pangkalannya di Laut Tengah untuk bergabung dengan 4 kapal Perancis lainnya di kawasan Teluk. Armada laut Perancis ini adalah salah satu dari 2 kapal induk yang dimiliki Prancis disertai kapal rudal korvet dan sebuah tanker, seluruhnya dengan awak 2.650 orang. Clemenceau dilengkapi 40 helikopter dengan 42 roket, terdiri atas pengangkut Puma dan penyerang Gazelle. Pada saat berlangsungnya sejumlah pengunjuk rasa yang anti dan pro Irak di beberapa kota di Timur Tengah, kemarin ribuan sukarelawan Arab Saudi mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk berperang mempertahankan negaranya melawan Irak. Sementara di Kairo, para diplomat asing melaporkan ratusan warga Mesir berduyun-duyun di luar kedutaan Arab Saudi untuk menyatakan kesediaan mereka membantu mempertahankan Arab Saudi. Para sukarelawan mengecam Presiden Irak Saddam Hussein karena milis Irak telah menduduki Kuwait, sedangkan di kota Aman diperkirakan 40.000 warga Yordania dan Palestina mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk mendukung tentara Irak dan mendukung gagasan Saddam Hussein. Ribuan warga Palestina lainnya yang mendukung Irak di kota-kota dekat wilayah pendudukan Israel di tepi barat Yordan menyerukan kepada Presiden Irak Saddam Hussein untuk menyerang Israel dengan senjata kimia. Unjuk rasa yang terjadi di tepi barat Yordan ini merupakan yang paling dramatis yang dirasakan rakyat Palestina untuk mendukung Presiden Saddam Hussein. Sementara itu, Deputi Menteri Luar Negeri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan seruan Palestina kepada Irak untuk menyerang Israel akan menemui kesulitan. Menurut Benjamin Netanyahu, rakyat Palestina sangat berkeinginan untuk menghancurkan Israel, namun mereka lupa terhadap keselamatannya, karena peluru-peluru kendali Irak tidak akan dapat membedakan warga Palestina maupun warga Yahudi.
Pihak Israel tetap mempertahankan pasukannya di wilayah perbukitan dan menempatkan pasukan keamanannya di wilayah perbatasan Yordania. Menurut pasukan patroli Israel di perbatasan, pihak Yordania telah meningkatkan kegiatan mereka di sepanjang perbatasan dengan wilayah Israel. Penduduk sipil dan militer Israel saat ini juga sedang dilatih dalam keadaan bila terjadi perang kimia. Pada bulan terakhir dalam latihan militer, mereka diberi petunjuk secara intensif cara penggunaan keselamatan diri dari serangan gas, pakaian pelindung senjata kimia, serta cara bagaimana memanfaatkan obat untuk mengatasi akibat serangan senjata kimia. Sejumlah warga asing yang tinggal di Irak mulai meninggalkan negara tersebut guna menghindarkan diri jika terjadi pecah peperangan. Sementara itu, pemerintah Irak menegaskan semua warga negara asing dalam keadaan selamat. Penegasan bahwa semua warga asing yang tinggal di wilayah Irak dalam keadaan selamat disampaikan Menteri Luar Negeri Irak Tarek Aziz dalam suatu konferensi pers di Baghdad kemarin. Tarek Aziz juga mengatakan warga asing yang tinggal di Kuwait juga dalam keadaan selamat. Mereka tinggal di hotel-hotel atau di perumahan tempat tinggal mereka selama ini. Menurut Tarek Aziz, pemerintah Irak memberikan kesempatan kepada warga asing baik di Kuwait maupun di Irak untuk mengadakan hubungan dengan pejabat diplomatik wakil dari negara mereka. Warga negara asing yang dikatakan selamat termasuk warga dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Sementara itu, gelombang aksi unjuk rasa mendukung Presiden Saddam Hussein yang dianggap sebagai pahlawan Arab masih terus berlangsung di berbagai tempat. Di Baghdad sendiri, puluhan ribu warganya termasuk kaum wanita turun ke jalan mengeluh-elukan presidennya yang telah berjanji jika Irak memenangkan peperangan, kehidupan rakyat Irak menjadi lebih baik. Beberapa diplomat asing kini sibuk mengurus warganya di Irak untuk meninggalkan negara yang kemungkinan akan dilanda peperangan. Di antara diplomat asing yang mengurus warganya adalah Duta Besar Irlandia untuk Yordania, Anthony. Setelah menyeberang ke wilayah Irak, Duta Besar Anthony dengan kendaraan bus menuju Uni Soviet. Sementara itu dari Moskow dilaporkan, juru bicara kantor Kementerian Luar Negeri Uni Soviet, Yuri Gremitsky, mengatakan pemerintahnya kini sedang menguji usulan Presiden Saddam Hussein tentang pernyataannya mengenai penyelesaian krisis di kawasan Teluk dengan pendudukan Israel, wilayah negara Arab, dan Palestina. Dari London dilaporkan seorang warga negara Inggris, Douglas Croskery, tewas dalam suatu pembunuhan di kawasan Irak. Croskery adalah seorang pengusaha yang telah lama tinggal di Irak. Atas kematian ini, pemerintah Inggris mendesak pemerintah Irak agar menyerahkan para pembunuh untuk diadili sesuai dengan hukum dan pengadilan internasional. Pihak kantor Kementerian Luar Negeri Inggris akan berusaha membawa jenazah Croskery untuk dibawa pulang ke London dan diserahkan kepada keluarganya. Menurut laporan dari Irak, Douglas Croskery tewas terbunuh ketika berusaha menyeberang perbatasan Irak-Yordania. Ketika Croskery berada dalam kendaraan yang berjalan iring-iringan, tiba-tiba terjadi penembakan dan kemudian menewaskan Croskery. Penembakan berlangsung saat Croskery sedang menolong 3 warga Kuwait yang ingin meninggalkan negaranya dengan menumpang mobil yang dinaiki Croskery. Dalam konvoi kendaraan yang menyeberang ke wilayah Yordania ini terdapat sejumlah warga Inggris, Amerika Serikat, dan Kuwait. Sementara itu di daerah perbatasan Irak-Yordania, kemarin juga terjadi penyeberangan warga Kuwait dan para pekerja Filipina di Irak yang mencoba meninggalkan negara Irak. Selain itu, sejumlah warga Uni Soviet dan Jerman juga berusaha menyeberang perbatasan untuk meninggalkan Irak. Dalam beberapa hari terakhir ini, ratusan warga asing terbang ke Yordania meninggalkan Irak karena situasi di negara ini semakin memanas dan sewaktu-waktu bisa terjadi perang terbuka. Better here now. Pembicaraan masalah Kashmir antara pihak India dan Pakistan telah berakhir hari Minggu lalu di New Delhi dengan hasil yang cukup memuaskan. Menteri Luar Negeri Pakistan Rafir Ahmed Khan yang mengadakan pertemuan dengan rekannya dari India, Mount Kundube, membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan Kashmir, terutama di daerah perbatasan. Pada wartawan, Menteri Luar Negeri Pakistan Rafir Ahmed Khan menjelaskan pertemuan tersebut sangat besar manfaatnya dan banyak mengalami kemajuan
di dalam mewujudkan perdamaian di Kashmir. Lebih jauh, Ranveer Ahmed Khan mengungkapkan agar di masa mendatang pembicaraan menyangkut masalah Kashmir dibicarakan lebih mendalam. Ketegangan antara kedua negara sebenarnya tidak perlu terjadi asal saja ada pengertian, terutama masalah tentara yang berada di perbatasan. Pada pertemuan itu juga dibicarakan pertempuran yang terjadi antara kaum militan Kashmir dengan tentara India di sebelah utara kota Jammu. Pada pertemuan itu, sekitar 30 orang sipil meninggal dihadang oleh para kaum militan Kashmir. Sekurang-kurangnya 75 orang menderita luka-luka, termasuk diantaranya 16 polisi dan 18 orang ditangkap selama terjadinya 4 jam konfrontasi di sepanjang jalan utama di Marseille Bridge dekat Montreal hari Minggu lalu. Korban jatuh sebagai akibat aksi protes para demonstran yang menentang blokade terhadap suatu wilayah di dekat jembatan Marseille Montreal. Para demonstran yang sebagian besar terdiri dari suku Indian Mohawk menentang rencana perluasan suatu lapangan golf ke wilayah yang disebutkan oleh penduduk Indian Mohawk sebagai suatu tempat suci bagi mereka. Mereka melakukan protes dengan cara melemparkan botol-botol dan batu-batuan kepada pihak keamanan. Awal minggu lalu, wakil dari suku Mohawk beserta pejabat federal dan pejabat provinsi Quebec menandatangani naskah perjanjian untuk memulai renovasi wilayah Mohawk. Pembicaraan mengenai perluasan lapangan golf dimulai bulan lalu di kota Oka. Namun karena sebagian besar penduduk wilayah itu tidak menyetujui, sehingga terjadi perang senjata dan menewaskan seorang polisi. Setelah kejadian tersebut, penduduk Mohawk membangun tembok-tembok penghalang sehingga merintangi jalur menuju kota Montreal yang melalui jembatan Marseille. Dr. David Fallesen berhasil melakukan pembedahan jantung seorang bayi di Rumah Sakit Umum Calcutta kemarin. Bayi yang baru berumur 9 hari itu mengalami kelainan jantung. Salah satu peredaran darah dari jantung ke paru-paru tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan menghambat kelancaran peredaran darah si bayi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dr. David Fallesen melakukan pembedahan jantung dan membetulkan saluran peredaran darah tersebut. Operasi berlangsung selama 6 jam dan suhu bayi itu diturunkan sampai pada 18 derajat Celcius. Saat ini si bayi dalam keadaan sehat, namun masih dalam pengawasan tim dokter Rumah Sakit Umum Calcutta selama 3 bulan. Operasi jantung untuk bayi ini adalah untuk pertama kalinya yang dilakukan Dr. David Fallesen. Saudara, berikut disampaikan beberapa berita olahraga oleh Hasan Asari Oramahi. 2 tebing yang dipanjat para pendaki gunung PPCAD dan Pataga yang tergabung dalam ekspedisi Indonesia di Grand Jures, Prancis, hampir dapat dilalui. Sementara 2 pendaki yang cedera minggu lalu telah dapat bergabung kembali. Menurut Nungki Purno, bagian logistik dan peralatan pendakian kepada wartawan di Prancis, para pemanjat telah menyelesaikan 80% pendakian. Ditambahkannya, kondisi para pemanjat cukup baik dengan semangat mencapai puncak tebing yang cukup tinggi. 27 regu peserta Tri Lomba Juang tingkat nasional ketiga mengikuti nomor terakhir gerak jalan 45 km malam ini dengan start dan finish di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Akbar Tanjung melepas regu-regu peserta dengan nomor start awal Kalimantan Selatan, Jawa Tengah dan Irian Jaya. Sementara itu, Ketua Harian KONI Pusat Suweno mengibaskan bendera start bagi regu-regu peserta dengan nomor dada 4, 5, dan 6 masing-masing Sumatera Barat, Riau, dan Sulawesi Utara. Dari nomor yang sudah diperlombakan, Jawa Tengah sementara memimpin di urutan teratas, diikuti Sulawesi Utara dan Jawa Timur. Nomor gerak jalan 45 km adalah nomor terakhir dari 3 rangkaian nomor Tri Lomba Juang tingkat nasional. Gerak jalan 45 km dibagi 3 etape dengan etape pertama dari Stadion Utama sampai ke Kalibata, melewati jalan-jalan Sudirman, Gajah Mada, Harmoni, dan Merdeka Barat. Etape kedua dari Balai Kota ke Departemen Transmigrasi di daerah Kalibata, dan etape ketiga dari Departemen Transmigrasi melewati Pancoran kembali ke Stadion Utama. Para peserta diperkirakan masuk garis finish Stadion Utama Senayan besok pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat.
Peringkat utama petenis putri dunia Steffi Graf dari Jerman Barat berhasil membuat catatan sejarah baru dengan memenangkan pertandingannya yang ke-50 kali. Dalam pertandingan itu Steffi Graf unggul 6-3, 6-2 atas Manuel Maliva dari Swiss dan berhak menerima hadiah uang sebesar $225.000 Amerika. Mengomentari kemenangannya, Steffi Graf mengatakan bahwa kemenangan itu enak dirasakan, tetapi berat mempertahankannya. Karena kemenangan itu, Steffi Graf berhak menyandang 6 gelar kejuaraan untuk tahun ini dan ia merupakan petenis putri ketiga yang mendapatkan 50 macam gelar juara setelah Chris Evert dan Martina Navratilova. Saudara, sekian berita olahraga. Rekan-rekan saya Dian Budiargo dan Ahmad Syarif akan menyampaikan berita selanjutnya. Saudara, Menteri Penerangan Harmoko dan Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto secara bersama-sama membuka pameran pembangunan tahun 90 sore tadi di Silang Monas, Jakarta. Pameran yang diselenggarakan berkaitan dengan Hari Ulang Tahun ke-45 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun ke-463 Kota Jakarta diikuti 181 peserta, terdiri atas 71 stan instansi pemerintah dan 110 stan swasta. Pameran yang berlangsung hingga tanggal 18 Agustus ini diantaranya menampilkan poster berukuran 2.500 meter persegi yang menggambarkan wajah DKI Jakarta dewasa ini dan wajah pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. Di samping itu, pameran juga diisi dengan promosi penjualan khususnya hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan masyarakat dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk memasyarakatkan hasil-hasil produksi dalam negeri. Selama berlangsung pameran dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung, diantaranya lomba krida, pemutaran film, panggung pertunjukan rakyat, dan sarasehan. Menurut Menteri Penerangan Harmoko, penyelenggaraan pameran pembangunan ini bukanlah untuk menepuk dada, melainkan menepuk data dan fakta dalam rangkaian evaluasi dan introspeksi demi pelaksanaan pembangunan di masa-masa mendatang. Dan pada kesempatan ini mohon berkenan dan kesatuan, sikap hidup gotong royong, kekeluargaan, persahabatan, serta permusyawaratan untuk mufakat yang merupakan ciri bangsa. Pameran Produksi Indonesia PPI tahun 90 mulai besok, tanggal 15 Agustus, dilangsungkan di Jakarta yang akan dibuka oleh Presiden Soeharto. Pameran yang diselenggarakan berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 90 dimaksudkan sebagai salah satu kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-45. PPI 90 diharapkan dapat membangkitkan kesadaran, kecintaan, semangat, serta kebanggaan rakyat Indonesia dalam menggunakan produksi bangsanya sendiri. Kegiatan yang akan berlangsung 1 bulan bertujuan untuk mengukur dan memperlihatkan kemampuan dan kekuatan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pembangunan dan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga PPI untuk memanfaatkan usaha-usaha dalam memasuki tahap tinggal landas yang antara lain dilakukan melalui pemberian motivasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan keterlibatannya dalam proses pembangunan. Tema yang dipilih untuk PPI 90 adalah hasil pembangunan sektor pertanian, sektor industri, sektor pariwisata, dan sektor terkait sebagai modal dasar untuk memasuki era tinggal landas. Kesiapan pameran kemarin ditinjau Koordinator Panitia Penyelenggara PPI 90 dan Ketua Pelaksana PPI 90, Menteri Perindustrian Hartorto, selaku Koordinator Panitia Penyelenggara PPI 90. Pameran ini menampilkan berbagai proses produksi yang menggunakan teknologi canggih. Ketua Pelaksana PPI 90 Soekarjo Harjoswirjo mengemukakan sekitar 1.200 peserta utama ikut ambil bagian dalam pameran yang menempati hall ABCDE dan ruang terbuka. Yang tentunya diharapkan dapat menarik sebanyak mungkin pengunjung ke PPI 90 ini. Oleh karena yang jelas bahwa materi-materi yang dipamerkan utamanya di hall A, B, C, D, E dan Open Space 1, Open Space 2
itu adalah karya-karya bangsa kita yang cukup canggih, yang sangat bisa kita banggakan. Ya, pada acara pembukaan ini saya kira dimeriahkan oleh satu tarian massal yang diolah oleh Institut Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, yang akan dibawakan oleh kurang lebih 350 penari dengan judul Indonesia Jaya. Malam ini seluruh peserta PPI 90 tengah melakukan persiapan akhir berbagai materi yang akan diperagakannya. Para pekerja kereta api di Cina sedang menyelesaikan tahap terakhir jalan kereta api yang menghubungkan Cina dengan daratan Eropa. Jalur kereta api ini membentang sepanjang 460 km dari Cina ke kota Rotterdam di negeri Belanda, yang penyelesaiannya memakan waktu selama 5 tahun. Jalur kereta api yang membentang dari kota Urumqi melintasi Gurun Gobi, kota Zalangzhanko di perbatasan Soviet dan terus menuju negeri Belanda. Bila jalur kereta api ini selesai, diharapkan akan memperlancar perdagangan antara Cina dengan negara-negara di Eropa. Dana yang dipergunakan untuk membangun jalur kereta api ini merupakan hasil kerjasama antara Cina dengan beberapa negara Eropa. Menurut aparat perkereta apian di Cina, jalur kereta api ini adalah yang pertama kali dibuat untuk menghubungkan Cina dengan negara-negara Eropa. Tahun melawat Malaysia tahun 90 atau disebut juga dengan Visit Malaysia Year 90 dapat dikatakan berhasil. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Malaysia. Pada 3 bulan pertama, jumlah wisatawan mengalami kenaikan sekitar 100 hingga 200% atau 1 sampai 2 juta orang. Keberhasilan itu dapat dicapai Malaysia karena persiapan dan promosi yang dilakukannya cukup baik, ditunjang dengan berbagai sarana yang mendukung. Penilaian ini diungkapkan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Sunarso Jayusman, ketika menerima para wartawan dari Indonesia Kamis lalu di Kuala Lumpur. Menurut Duta Besar Indonesia, Sunarso Jayusman, pemerintah Malaysia mempersiapkan program wisatanya dengan cara menyusun kalender kegiatan selama 1 tahun. Untuk menarik perhatian para wisatawan, hari kelahiran Sultan atau disebut Hari Keputeraan juga dijadikan ajang rekreasi dan termasuk dalam jadwal kegiatan. Selain itu juga Malaysia mempunyai tempat-tempat bersejarah seperti Istana Kinta dan Istana Iskandaria yang letaknya di negeri Perak, Malaysia. Istana Iskandaria dapat dikatakan istimewa karena istana ini merupakan tempat tinggal Sri Sultan Perak, bentuknya indah, lengkap dengan kubah yang terbuat dari batu marmer. Tempat wisata yang tidak kalah bagusnya adalah Masjid Ubudiyah, merupakan masjid tercantik di Malaysia, dibangun tahun 1913. Sedangkan tempat bersejarah yang menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia adalah bangunan stasiun kereta api yang terletak di Ipoh dengan arsitektur modern serta dikelilingi taman asri sehingga menambah suasana indah. Bagi Anda yang ingin mengetahui keadaan cuaca, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca umum Indonesia dan beberapa kota besar lainnya, berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hari ini di Samudra Pasifik terjadi badai tropis. Demikian juga di Laut Cina Selatan ada tanda-tanda akan terjadi badai. Tekanan udara di benua Australia masih cukup tinggi sehingga di atas wilayah Indonesia angin rata-rata bertiup dari arah tenggara, di sebelah utara Khatulistiwa rata-rata dari arah selatan dan barat daya. Kecepatan angin 5-25 km per jam. Gelombang laut yang tingginya dapat mencapai 2 meter atau lebih ada di perairan barat Sumatera, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Di sebagian besar Sumatera, langit berawan kecuali di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu berpeluang terjadi hujan. Suhu udara 21 sampai 33 derajat Celcius.
Di Kalimantan, langit umumnya berawan, peluang hujan ada di Kalimantan Timur dan sebagian Kalimantan Barat. Suhu udara 20 sampai 34 derajat Celcius. Di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, langit berawan dan berpeluang hujan. Sedangkan di daerah Nusa Tenggara Timur dan Timur Timur, langit cerah sampai berawan. Suhu udara 18 sampai 33 derajat Celcius. Di Maluku dan sekitar Kepala Burung Irian Jaya, langit berawan dan berpeluang hujan. Di Maluku Tenggara dan di daerah Irian Jaya lainnya, langit umumnya berawan. Suhu udara 22 sampai 31 derajat Celcius. Di Jawa, Bali dan NTB, langit umumnya cerah sampai berawan, kecuali di Jawa Barat, langit berawan dan berpeluang hujan. Suhu udara 19 sampai 33 derajat Celcius. Jakarta hujan, suhu 23 sampai 32 derajat Celcius. Singapura hujan, 23 sampai 32 derajat Celcius. Kuala Lumpur hujan, 22 sampai 32 derajat Celcius. Bangkok hujan, suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Manila hujan, 25 sampai 31 derajat Celcius. Bandar Sri Begawan hujan, 23 sampai 34 derajat Celcius. Sydney hujan, 7 sampai 17 derajat Celcius. Tokyo berawan, suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. London cerah, suhu 17 sampai 26 derajat Celcius. Amsterdam cerah, 15 sampai 30 derajat Celcius. New York cerah, 21 sampai 32 derajat Celcius. Mekah cerah, 29 sampai 44 derajat Celcius. Madinah cerah, suhu 30 sampai 42 derajat Celcius. Berita. Sebelum pemutaran film seri The Bold and the Beautiful, kami sampaikan siaran berita terakhir secara sentral dari Jakarta. Selamat malam.